Rekan-rekan pembelajar, tahu nggak ada yang lebih tragis daripada diputusin pacar via WhatsApp? Riset bertahun-tahun di lab, habis dana ratusan juta, tapi pas dirilis, hanya Tuhan, malaikat, dan peneliti itu sendiri yang tahu. Sementara masyarakat langsung swipe up hanya dalam 3 detik pertama. Assalamualaikum. Halo rekan-rekan pembelajar. Kembali lagi bersama saya Astari Dan saya Anom. dalam course Riset itu seru. Hari ini kita bakal bongkar kenapa sih terbentuk segregasi yang luas antara dunia akademik dan juga masyarakat umum. Nah, kita bakal meruntuhkan tembok-tembok laboratorium ini, menara gading, dan juga bertransformasi menjadi komunikator sains yang gokil di era digital. Tema kita hari ini adalah Speak Up Scientist. Wah, keren nih. Nah, rekan-rekan pembelajar, di dunia akademik, manuskrip atau jurnal ilmiah yang kaku dan penuh detail teknis itu memang wajib hukumnya. Kenapa sih? Karena sesama ilmuwan itu harus saling cek keaslian dan kebenaran datanya. Makanya bahasanya penuh kehati-hatian. Banyak menggunakan kata kemungkinan, berpotensi, dan penuh angka statistik. Hal inilah yang dinamakan kejujuran ilmiah. Berbagai teori yang sudah dihasilkan akan terus diuji dan diuji lagi oleh peneliti yang lain. Betul, Prof. Tapi masalahnya, untuk orang awam bahasa yang ragu-ragu begitu malah bikin mikir, loh ilmuwannya aja nggak yakin sama hasil penelitiannya. Selama ini, kita di dunia akademik sering terjebak dalam defisit model alias menganggap masyarakat itu pasif dan juga cuman kurang dikasih info saja. Padahal nggak selalu begitu. Oh iya Kak ya? Emang kenapa begitu ya? Nih Prof, ada fenomena psikologis namanya motivated reasoning. Singkatnya, orang menolak sains bukan karena mereka bodoh, tapi karena hasil risetnya menabrak keyakinan, budaya, ataupun nilai-nilai kelompok mereka. Jadi mau dicekokin data sebanyak apapun, kalau cara penyampaiannya salah, mereka bakal tetap menolak. Bener banget Kak ya. Otak kita ini secara alami malas sebenarnya memproses angka-angka rumit kalau lagi buru-buru, dipusing gitu ya. Alih-alih mikir keras, manusia itu suka pakai istilahnya heuristik alias jalan pintas gitu ya. Jalan pintas untuk mentalnya gitu ya. Misalnya langsung percaya aja sama info yang emosional atau omongan influencer favoritnya gitu ya. Makanya sekarang di medsos itu banyak sekali omongan-omongan yang dipercaya tanpa mengecek datanya benar atau tidak. Akibatnya sains jadi terasa jauh banget dari masyarakat, Kak. Betul, Prof. Nah, ditambah lagi dari sisi saintis, Prof. Kadang-kadang saintis itu bingung memilih kata-kata atau bagaimana cara menyampaikan hasil penelitian yang rumit menjadi yang lebih sederhana untuk masyarakat. Makanya sebenarnya permasalahan komunikasi ini menjadi lebih rumit. Terus kalau caranya nih, Prof, ada nggak sih cara untuk menyelesaikan masalah tentang komunikasi bagi saintis? Nah, gini, sebenarnya kuncinya tuh ada sih Kak ya. Jadi salah satunya tuh dengan mensimplifikasi data, ya, menyederhanakan. Nah, artinya kita tidak mengubah atau memalsukan esensi datanya yang memang datanya sebenarnya awalnya rumit gitu ya, melainkan mengubah packingnya atau packagingnya gitu ya, dari bahasa jurnal yang eksklusif, ilmiah, sulit dimengerti menjadi bahasa visual yang inklusif, sederhana, insightful gitu ya untuk dicerna oleh masyarakat. Contoh kecilnya gini ya, Prof ya. Misal ada tuh saintis yang melaporkan misalnya pengamatan virus pakai namanya transmission electron microscope atau TEM. Terus ukurannya tuh sekitar kecil banget 20 sampai 400 nanometer. Mungkin orang awam nggak bisa ngebayangin ya, 20 sampai 400 nanometer itu sebesar apa. Nah, bisa nggak misalkan kita menyampaikan bahwa ukuran virus itu seperti sehelai rambut gitu, yang dibelah menjadi misalnya 5.000 bagian. Jadi ukuran virusnya cuma 1/5.000 bagian helai rambut. Jadi terbayang ya, Kak Sari ya. Tantangan di era digital ini, Prof, kayaknya makin berat deh. Sekarang semua orang cari info lewat berbagai media sosial, udah banyak banget tuh kan. Masalahnya adalah algoritma di media sosial itu pinter banget menjebak kita dengan namanya filter bubbles atau echo chambers, di mana kondisi kita itu disodorin sama konten-konten yang emang kita suka aja gitu ya, yang sejalan sama opini kita. Kita kayak terjebak di ruangan bergema, cuman yang didengar suara yang emang kita suka aja. Nah, bener banget tuh Kak Sari ya. Ditambah lagi suara kita sering ditenggelamkan ya oleh misinformasi dan polarisasi yang menyebar cepat di jaringan sosial. Malah isu sains ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya untuk kepentingan yang suaranya sengaja diamplifikasi untuk mengaburkan fakta objektif tapi justru menajamkan apa yang dia ingin katakan gitu.
Lalu gimana nih Prof, metode yang konkret yang bisa dilakukan untuk menghubungkan dunia akademik dengan masyarakat umum? Mungkin salah satunya gini ya, kita harus pakai yang namanya metode public engagement atau pelibatan publik dua arah. Ilmuwan jangan cuma ceramah gitu ya, satu arah gitu ya, one way, tapi harus juga mau buka ruang diskusi dengan masyarakat gitu ya, dan dengerin keluhan mereka, keluhan masyarakat itu biar muncul rasa percaya, trust gitu ya. Kita juga bisa jadi boundary organization, yaitu organisasi perantara yang menerjemahkan, atau organisasi di sini kelompok lah gitu ya, kelompok yang menerjemahkan bahasa sulit dari laboratorium gitu ya, yang rumit menjadi bahasa kebijakan yang ringkas untuk orang awam gitu ya, atau justru bahkan kita membantu pemerintah ya untuk menyederhanakannya. Oke, kuncinya tadi simplifikasi atau penyederhanaan. Ada beberapa cara rekan-rekan pembelajar. Yang pertama, gunakan storytelling atau narasi. Jadi bungkus sains itu jadi sebuah cerita yang memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kedua, pakai teknik framing atau pembingkaian. Jadi kita perlu mencari sudut pandang yang paling menguntungkan buat audiens. Jadi audiensnya lebih berminat gitu ya, baca tentang hasil penelitian kita. Contohnya daripada misalnya menyampaikan riset ini mengubah struktur kimia tanah, mungkin lebih baik pakai framing, riset ini bisa bikin petani panen 2 kali lebih cepat, begitu ya, tentunya dengan data yang akurat. Ketiga, kita perlu memanfaatkan alat digital. Saat ini tools itu ada banyak sekali gitu ya. Misal kalau pakai gambar, kalau membuat gambar, kita bisa pakai salah satu tools yang dengan simply cuman drag and drop, gambar mikroskop elektron, sel, atau bahkan bakteri bisa langsung kelihatan estetik dan juga keren banget. Nah, buat rekan-rekan pembelajar yang ingin atau harus presentasi gitu ya, coba lupakan slide kuno lah gitu ya, yang teksnya banyak, padat gitu ya, kayak koran yang dijual di perapatan jalan gitu ya. Nah, coba sekarang gini deh, manfaatkan banyak aplikasi yang saat ini cukup, kalau menurut saya cukup kreatif ya Kak Astari ya, dan inovatif gitu ya, supaya buat visualisasi data itu bisa lebih hidup ya, bisa bergerak ya dengan sesuai dengan infografis gitu ya. Kita juga bisa bermitra dengan yang disebut sebagai opinion leaders. Kayak influencer gitu ya Pak? Nah, gitu kira-kira ya. Buat apa? Agar bisa apa yang kita ungkapkan itu bisa didengar oleh masyarakat luas gitu ya. Misalnya siapa sih opinion leaders itu? Bisa jurnalis yang sekarang terjun jadi influencer gitu ya, atau juga influencer yang memang punya bakat alami gitu ya, talent, bukan apa-apa tapi memang dia talentnya cukup kuat. Tokoh-tokoh masyarakat misalnya gitu ya, ya tentunya kalau rekan-rekan pembelajar ya tokoh pemuda gitu ya, atau konten kreator ya yang teredukasi buat bantu juga untuk menyebarkan info yang valid dan benar. Betul. Contoh suksesnya sebenarnya sudah lumayan banyak. Kampanye vaksinasi yang berhasil, contohnya dibantu oleh influencer dan juga tokoh masyarakat. Sebelumnya pada nggak mau tuh, tapi karena ada sosialisasi dari influencer, akhirnya vaksinasi dapat dilangsungkan. Atau misalnya ilmuwan iklim yang berhasil meyakinkan pemerintah, bukan dengan menyodorkan grafik-grafik suhu bumi yang bikin pusing tentunya, tapi menggunakan framing dampak kerugian ekonomi dan juga banjir di daerah lokal. Oh ya, kalian boleh banget pakai AI untuk bantu buat bikin kerangka awal presentasi. Tapi ingat aturan emas dari kita berdua nih, dari awal disampaikan bahwa AI itu hanya tool saja, alat bantu. Sementara jiwa, emosi, dan juga cara kalian bercerita tetap harus lahir dari pemikiran kalian sendiri. Rekan-rekan pembelajar, sains itu belum benar-benar selesai sampai ia berhasil dikomunikasikan, disampaikan kepada dunia, seluruh dunia. Kalian adalah generasi baru ilmuwan. Di tengah kalian sekarang banyak sekali sosial media dan juga tools yang bisa dimanfaatkan. Jangan biarkan temuan hebat kalian hanya berakhir di laboratorium atau di perpustakaan saja. Suara komunikasi rekan-rekan pembelajar memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa mengubah kebijakan publik, mengedukasi jutaan orang, bahkan menyelamatkan ekosistem bumi kita. Suara kalian punya kekuatan untuk meruntuhkan filter bubble dan echo chambers di media sosial. Komunikasi kalian bisa mengubah kebijakan pemerintah, mengedukasi masyarakat, bahkan menyelamatkan ekosistem kita dari hoax science. Di akhir course ini, rekan-rekan pembelajar bisa mencoba untuk membuat video komunikasi sendiri dari beberapa topik yang disediakan di forum diskusi. Buktikan kalau peneliti itu nggak selamanya harus kaku dan membosankan. So speak up, scientists! Dunia sedang menunggu cerita Dan penemuan hebat dari rekan-rekan pembelajar. Sampai jumpa di lain kesempatan.